sepengetahuan saya itu kayak eh, kita mencoba keluar ya, step out gitu kan, mencoba melangkah untuk keluar gitu kan. Karena di sini ada comfort zone, jadi ditambahin kayak zona nyaman kita, zona aman kita. Kalau misalnya saya bayangkan itu, kalau misalnya zona nyaman kita itu di rumah gitu ya, dalam rumah itu kita mencoba untuk keluar dari rumah yang zona yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau mungkin kita pikir oh akan saya nggak aman atau nggak nyaman di sana. Jadi kita mencoba untuk keluar, untuk apa ya, mencoba sesuatu hal yang baru gitu sih Pak, pengetahuan saya tentang stepping out of our comfort zone gitu sih. Jadi poinnya melihat ada sesuatu yang di luar yang ingin dicoba. Nah, Dona, Yes. menurut Pak Dwi kan begitu pengertiannya. Kalau menurut Dona, eh, teman-teman, sorry saya tadi ada sedikit kelupaan karena kita langsung pengen tembak langsung. Isadona dan Pak Dwi ini adalah orang-orang yang penuh perjuangan, teman-teman. Pak Dwi ini lulusan magister dari Inggris dan sekarang beliau ini mengajar sebagai dosen di UPH, dan Isadona teman kita yang satu ini adalah teman kita juga sedang menjalani studi S3 di Amerika. Nah, Dona, ini menurut Pak Dwi tadi kan keluar dari comfort zone itu untuk melihat sesuatu yang baru di luar. Nah, menurut Dona apa sih pentingnya gitu ya kita keluar dari zona aman dan untuk apa gitu? Hmm, kalau menurut saya, ya jadi eh, kalau bagi saya comfort zone itu personally seperti keluar dari sesuatu yang bikin saya takut. Contohnya belajar sesuatu yang baru, karena saya tuh orangnya kalau misalkan itu tuh baru agak takut, soalnya takut salah. Jadi menurut saya comfort zone itu sesuatu yang saya tuh sama sekali nggak tahu harus gimana gitu. Jadi kalau misalnya itu, tapi kalau karena poinnya adalah kalau misalkan saya nggak tahu itu sama sekali apa, berarti kan saya ada room untuk belajar. Jadi bagi saya itu keluar dari comfort zone itu penting, soalnya agar kita bisa belajar terus yang baru. Jadi ada ilmu terus yang masuk. Jadi kita terus berkembang sebagai seseorang gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah keluar dari comfort zone itu, bagi saya ya kita bakalan stagnan aja terus, nggak akan bisa berkembang. Oke, stagnan ya. Nah, berarti ini poinnya hampir sama nih ya Pak Dwi dengan Isadona. Nah, menurut Pak Dwi ini sekarang nih, apa sih step-stepnya gitu, langkah-langkah supaya kita bisa keluar dari zona aman itu dan kita tidak stagnan dalam kehidupan kita, dalam pendidikan kita, dan karir kita? Kalau bicara mengenai langkah-langkah, mungkin menurut saya tidak ada langkah yang diikuti yang pertama, kedua, ketiga seperti itu kali Pak ya. Jadi mungkin bisa kita mungkin kayak semacam tips atau strategi gitu kayak Pak untuk keluar dari zona nyaman kita. Kalau menurut saya itu yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah kita perlu set tujuan terlebih dahulu gitu kan, sebelum kita keluar dari zona nyaman kita. Kita harus tahu ngapain sih kita keluar, kayak misalnya kita keluar rumah nih. Kita mau keluar rumah itu mau ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Setelah kita tahu tujuan kita dan tujuan kita sangat jelas, jadi setelah itu kita perlu juga mengetahui diri kita gitu kan. Tadi kayak Isadona bilang bahwa keluar dari zona nyaman itu kadang membuat kita takut, dan saya setuju itu, dan saya udah pernah mengalami berkali-kali gitu. Jadi kita perlu mengetahui diri kita sendiri. Kita tuh udah bisa sejauh mana yang bisa kita lakukan untuk berani keluar dari zona nyaman kita gitu. Nah, selain itu setelah kita mengetahui diri kita juga perlu tahu bahwa kita juga perlu persiapkan senjata nih, quote and quote. Senjata-senjata apa sih yang perlu kita lakukan kalau misalnya kita di luar, jangan sampai kita istilahnya mati konyol gitu kan. Kita sudah punya tujuan yang jelas, kita sudah mengenali diri kita, tapi kita nggak punya senjata, kita cuma keluar-keluar saja. Itu juga nggak, menurut saya nggak gitu juga gitu. Jadi kita juga perlu tahu persiapan senjata, misalnya persiapan semacam apa ya, kita mengenali diri dan kemampuan-kemampuan kita. Misalnya kita mau belajar bahasa Inggris nih, kita kontekskan belajar bahasa Inggris. Jadi sejauh mana sih kemampuan kita bahasa Inggrisnya itu, jangan sampai misalnya kita keluar kita juga mati konyol, kita quote and quote gitu loh Pak. Jadi mungkin ada 3 hal itu yang perlu kita siapkan. Kita perlu set tujuan, kemudian kita perlu kenali diri kita, karakteristik kita, dan juga perlengkapi dengan senjata-senjata yang dibutuhkan untuk keluar dari zona nyaman kita itu.
gitu Pak. Oke, oke. Dan itu berdasarkan pengalaman Pak Dwi tentunya begitu ya. Nanti kita kulik sedikit tentang pengalaman Pak Dwi, tetapi kita coba juga menyapa teman-teman yang sudah komen. Ada Pak Thomas Kristo, ini kepala sekolah di Jakarta ya, salah satu SMA favorit di Jakarta. Ada juga Emily Rosadi. Hai Emily. Nah, ada juga Veronica Christina Sinaga, ini orang rumah setia ya untuk ikut nonton online dan secara offline. Nah, ada komen dari Emily Rosadi, tips and triknya dong Kak Isadona. Oh, nah ini triknya ini sekalian saja dengan pertanyaan saya kombinasi. Ini kan Isadona sekarang proses S3 di Amerika. Nah, jurusan apa dan bagaimana prosesnya gitu sampai Isadona bisa dapat S3 di sana? Boleh sedikit sharing tentang proses pendidikannya Isadona? Boleh. Sekaligus menjawab pertanyaan dari Emily Rosadi, tips and triknya apa gitu. Silakan. Oke, prosesnya panjang. Kalau trik, saya nggak punya trik. Semuanya kerja keras. Kalau tips, oke, jadi sekalian aja ya. Perjalanannya itu dari SMA, saya memang dari dulu kan pengennya riset. Jadi tujuan saya tuh akhirnya mau S3. Karena kalau mau riset, usually harus S3. Jadi pas lulus, saya masuk ke Surya University. Karena Surya University tagline-nya itu riset gitu. Jadi udah saya masuk situ. Terus karena saya juga tertarik karena banyak dosen-dosennya tuh PhD gitu, S3. Jadi saya masuk situ. Dari situ saya udah tuh mulai cari pengalaman riset yang banyak. Karena yang paling penting kalau misalkan dari sini tuh pengalaman riset itu sama jadi asisten dosen. Jadi saya selama 4 tahun itu ya banyakin pengalaman asisten dosen sama riset. Kebetulan di sana tuh banyak peluang-peluang riset gitu meskipun mini research dan emang fasilitasnya tuh yang oke lah gitu. Jadi saya banyakin kayak gitu. Saya kira-kira mungkin 7 atau 8 kali lah asisten dosen gitu. Jadi tuh lumayan kan. Karena dari situ, karena pengalaman-pengalaman itu, saya juga ada beberapa ikut kayak kalau misalkan di kampus ada lomba festival research gitu, saya tulis paper, submit gitu. Semacam-semacam itu diakumulasi itu. Jadi pas lulus banyak pengalaman karena kan kita kalau misalkan lagi kuliah nggak bisa, jarang tuh bisa sambil kerja kecuali internship kan. Nah jadi terus selama kuliah tuh ada kalau misalkan ada peluang internship saya join riset juga kalau bisa kayak di lembaga negara. Jadi kayak waktu itu saya join di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi setelah itu untuk skripsi saya join ini swasta, jadi perusahaan swasta. Namanya PT Caron Pokpan. Jadi saya join research and development teamnya. Nah dari situ saya mulai itu, di situ baru benar-benar saya mulai banyak banget belajar teknik-teknik yang saya tuh pas kuliah nggak bisa belajar, nggak ada kesempatan. Jadi saya join pas lulus karena tuh ini nih comfort zone. Jadi saya tuh takut. Sebenarnya goal saya itu dari lulus S1 mau langsung S3. Karena kalau misalkan kayak gitu kan di Amerika bisa tuh. Nah, tapi tuh saya takut karena aduh gimana kalau misal jadi saya dapat offer tuh pas mau lulus tuh saya ditawarin mau jadi lanjut kerja nggak di tempat saya skripsi itu. Nah, saya tuh takut tuh karena saya rasa kalau misalkan saya tuh pengen langsung apply S3, tapi tuh saya belum apply karena kan seram tuh takut. Nah, di satu sisi juga saya tahu kayaknya kalau misalkan dengan pengalaman saya sekarang itu saya kayak susah gitu untuk mulai S3. Karena kan saya belum ada pengalaman kerja sama riset-riset itu menurut saya masih banyak yang harus belajar. Nah, jadi ya udah saya ambil offernya. Jadi saya kerja di situ mungkin selama setahun. Nah, habis itu saya berhenti. Habis itu mulai apply S3.
belum mulai S3 tuh. Nah, saya mulai mau join lagi ke akademia. Jadi saya kontak ada satu profesor yang profesor saya di Surya University kenal, dan mereka profesor ini, Profesor Rizal, Dr. Rizal mau cari murid S3. Jadi saya mulai kontak Dr. Rizal untuk join lab-nya. Nah, di situ kita bahas kalau misalkan emang cocok nih, ya udah ntar saya bisa mulai S3 di lab-nya beliau. Karena kalau misalkan di US itu paling penting tuh cari lab dulu. Cari lab yang mau terima kamu. Ntar kalau udah set nih, mereka bilang, ya udah saya mau rekrut kamu sebagai murid S3 di lab saya. Nah, itu ntar kalau kayak gitu biasanya saya apply tuh ke sekolahnya, lalu ya soalnya tuh mereka yang bayarin, jadi mereka bayarin tuitionnya sekalian bayarin stipend, jadi kayak gaji gitu lah, gaji bulanan. Nah udah tuh saya discuss sama Dr. Rizal kalau misalkan, jadi kita bikin dealnya tuh saya jadi J1 scholar dulu, jadi belum jadi langsung jadi student, karena kalau student itu kan panjang ya, udah komitmen gitu. Jadi ini kayak 6 bulan gitu, 6 bulan kontrak 6 bulan. Ada saya berangkat, banyak belajar baru, semuanya baru. Mesin-mesin baru udah. Jadi saya pas mulai itu takut banget tuh. Itu benar-benar di luar zona nyaman saya. Jadi ya udah saya mulai semua dari awal. Itu perjalanannya akhirnya saya di lab Dr. Rizal itu akhirnya kira-kira 2 tahun lah, dari Mei 2019 sampai bulan lalu. Nah, dari situ, tapi itu saya mulai mau, udah tuh, saya akhirnya apply ke ASU, Arizona State University. Nah, di situ saya apply. Nah, di situ juga challenge tuh, soalnya harus tulis motivation letter, itu yang paling penting. Sama yang paling penting itu kemauan dari profesor ya untuk bayarin kita gitu, karena biasanya di sekolah-sekolah tuh paling penting tuh gitu. Tapi saya mau mulai ke jurusan yang lebih biologi, soalnya di lab Dr. Rizal tuh biofisika. Nah jadi saya apply ke School of Life Science di ASU, jurusan Molecular and Cellular Biology. Jadi saya harus cari profesor yang baru, soalnya itu departemennya Dr. Rizal tuh beda. Jadi saya ada satu profesor di ASU yang belajar parasit. Jadi saya apply. Saya kontaknya itu nggak cuma beliau doang. Saya kontak 12, 15 profesor. Akhirnya beliau lagi ada vacancy. Jadi saya apply ke labnya beliau, diskusi, meeting, gitu-gitu. Terus beliau bilang, oke, sepertinya kamu cocok. Ya udah, habis itu itu saya udah apply, udah keterima, cari lab. Soalnya ada kayak gap gitu, kita bisa dari dikirim surat sama sekolahnya diterima, kita bisa cari profesornya dulu tuh buat funding. Jadi saya akhirnya mulai dari labnya beliau gitu. Jadi itu perjalanannya lumayan panjang ya Pak. Wow. Semoga nggak bikin panjang dan seru gitu ya. Kita seolah-olah bisa mengikuti perjalanan Isadona. Jadi poin yang saya tangkap itu memang kesempatan itu tidak muncul beberapa kali. Itu yang pertama. Yang kedua, Isadona ini berani keluar dari comfort zone-nya dan berani melangkah. Even di depan dia belum tahu gambarannya gimana gitu dah. Seperti alat-alat tadi semuanya baru, situasi baru, kehidupan baru. Tetapi mungkin sudah terjawab juga trik dan stepnya begitu ya, berani dulu gitu ya, berani untuk keluar dari zona aman. Nah ini kita pindah dulu ke Pak Dwi. Pak Dwi ini juga ya teman-teman, dan Isadona juga mungkin tahu bahwa Pak Dwi ini pernah bareng sama saya mengajar di salah satu sekolah favorit swasta di Bandar Lampung, dan beliau ini posisinya sudah aman. Aman itu dalam arti sudah guru tetap, sudah diberi tugas tambahan sebagai wakil kesiswaan, begitu yang mengurusi bidang lomba-lomba dan kesiswaan. Tetapi kenapa Pak Dwi itu meninggalkan itu gitu ya, memulai hidup baru gitu ya, mulai hidup baru, keluar dari zona aman untuk
mencapai apa gitu, dan Pak Dwi bisa sharing sedikit nggak kenapa itu bisa terjadi dan prosesnya gimana? Silakan Pak Dwi. Oke, thank you Pak Reno. Tapi sebelumnya saya salut sih sama Isadona. Isadona itu dari dulu emang ketahuan banget. Ini calon-calon PhD nih, calon-calon Amin. anak yang bibit unggul nih, gitu kan. Jadi saya mengikuti ceritanya tuh kayak benar kata Pak Reno tadi, kayak kita seakan-akan bisa mengikuti perjuangan Isadona ini. I'm really proud of you, Dona. Gitu kan. Thank you, Nah, thank you. berbicara, Means a iya. lot. Alright. Kalau bicara kondisi saya Pak waktu itu ke apa ya? Kenapa sih memilih untuk istilahnya keluar dari zona aman, dari nyaman? Istilahnya benar. Waktu itu saya istilahnya udah menjadi pegawai tetap, kemudian ada juga diberikan jabatan juga, itu kan, yang itu responsibility-nya cukup besar, gitu kan. Tapi kenapa saya keluar dari zona aman itu atau meninggalkan kenyamanan saya? Jadi ceritanya itu Pak dari zaman SMA atau kuliah-kuliah awal tuh pokoknya saya tujuan awalnya tuh pengen keluar negeri. Gitu kan. Di sini ada Ibu Vero juga ya, ada Yurun, dan saya dengar Yurun masuk ke pendidikan bahasa Inggris gitu kan. Jadi saya kuliah S1 itu pendidikan bahasa Inggris. Motivasi saya cuma satu, yaitu pengen keluar negeri. Gitu kan. Entah jadi apa, saya pokoknya keluar negeri. Begitu masuk ke pendidikan bahasa Inggris meskipun stres-stres, tapi apa ya, saya pokoknya pengen keluar negeri, pengen berbicara dengan bule. Itu motivasi saya, benar-benar motivasi saya. Gitu kan. Begitu saya menjadi pendidik, jadi guru gitu kan, ada kesempatan nih untuk keluar negeri yang biayanya tidak besar. Ya biayanya tidak sedikit, maaf. Biayanya sangat besar gitu kan. Terus ada kesempatan untuk daftar beasiswa. Akhirnya saya coba daftar itu. Seperti tadi Isadona ya, dia punya inisiatif untuk mencoba keluar dari zona aman atau meninggalkan kenyamanan-kenyamanan yang ada untuk sebuah kesempatan yang mungkin dirasa lebih besar atau kesempatan belajar yang sangat terbuka bagi saya waktu itu kan. Gitu. Jadi saya daftar beasiswa, sebelumnya saya kepo-kepoin tuh beasiswa-beasiswa apa yang bisa keluar negeri, yang bisa membawa saya keluar negeri secara gratis gitu kan. Saya dapat beasiswa namanya beasiswa LPDP. Akhirnya saya lamar itu dan puji Tuhan keterima, dan akhirnya cemplunglah menjadi semakin mencintai riset, semakin mencintai mengajar gitu kan, untuk menjadi seorang akademisi. Akhirnya itu Pak, meskipun saya tahu bahwa apa ya, menempuh pendidikan lebih tinggi apalagi di tempat orang itu tidak mudah gitu kan. Makanya banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil, yang harus diperhitungkan, terutama doa ya, banyak-banyak berdoa, minta hikmat agar apa ya, kita mau terjun ke dunia perang, ke peperangan tuh kita nggak mati konyol seperti tadi saya bilang tadi gitu. Jadi adaptasi itu pasti sangat sangat diperlukan, dan itu tadi untungnya saya sudah menyiapkan beberapa senjata gitu di sini, dan saya yakin juga teman-teman di sini itu juga kalau misalnya mau ingin keluar dari zona nyaman juga sebaiknya dicoba dulu gitu kan. Banyak kepo itu kadang nggak selalu negatif kok gitu. Kepo itu kadang bagus juga untuk sebuah kesempatan yang dirasa bisa mengembangkan diri kita atau memberikan sesuatu yang lebih bagi diri kita. Itu Pak. Pasti tidak mudah, Oke, tapi oke. wajib dicoba. Worth trying. Oke, oke. Saya mencoba memahami begitu, nggak mudah begitu ya untuk mengambil keputusan itu dan membawa keluarga ke luar negeri ya di posisi yang mungkin keputusan yang sulit gitu, karena keluar dari zona aman. Karena yang saya tahu Ibu Deborah, istri Bapak juga keluar dari pekerjaannya untuk bisa mendampingi Pak Dwi ke luar negeri. Tetapi keputusan yang diambil itu karena tadi yang saya tangkap berdasarkan doa, lalu juga sudah punya cita-cita ya sejak awal untuk keluar negeri, dan itu mendorong keinginan Pak Dwi untuk bisa pergi ke luar negeri. Oke, thank you. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman yang akan mengambil keputusan apapun itu. Kita perlu berani untuk keluar zona aman sepanjang kita bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini sepertinya Isadona keluar dari ini. Kita invite lagi. Nah, oke. Nah, Pak Dwi, ini sembari menunggu Isadona, step-step yang Bapak lakukan bisa dikelirkan lagi nggak? Cara-cara untuk bisa dapat momentum untuk bisa dapat kesempatan untuk kuliah di luar negeri? Oh, oke Pak, baik. Jadi step-step pertama itu yang saya cari pasti kan karena saya butuh ada yang sponsor saya ke luar negeri karena biayanya tidak murah. Saya cari beasiswa tuh, apapun beasiswanya, itu kan. Dimulai dari mimpi, ya dimulai dari mimpi yang mungkin
banyak orang bilang it's impossible gitu kan, tapi saya yakin pasti bisa gitu kan. Saya browse ke internet kan, apapun Google, apa ya, cari beasiswa apapun yang bisa mengantarkan saya ke mimpi saya gitu kan. Jadi saya pertama cari info beasiswanya. Ketika saya tahu beasiswa yang saya kehendaki dan kira-kira bisa memberikan perlengkapan kepada saya, mensupport saya, kemudian saya pelajari itu beasiswanya, karakteristiknya apa saja sih yang dibutuhkan oleh pemberi beasiswa itu. Saya cari kira-kira pemberi beasiswa ini punya program apa ya yang bisa saya berikan ke mereka gitu kan. Jadi take and give kan. Jadi nggak cuma kita yang take juga, tapi kita juga harus give juga ke dia. Jadi apa ya, sebagai pihak sponsor juga akan mikir-mikir untuk kasih funding ke kita gitu kan. Jadi saya pelajari karakteristik beasiswanya, karakteristik sponsorship-nya yang ada. Setelah itu saya lamar. Setelah saya lamar, step-stepnya apa? Saya pelajari. Dan jadi saya mencoba meminimalisir pertanyaan-pertanyaan. Kayak misalnya syaratnya apa sih beasiswanya? Maksudnya tanya ke orang ya. Syaratnya apa sih beasiswanya, TOEFL-nya standarnya berapa sih, IELTS-nya berapa sih, kemudian setelah itu stepnya gimana. Jadi saya minimalisir pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena saya sudah mempelajari karakteristik beasiswa-beasiswanya. Yeah. Jadi apa ya, kita dimulai dari mimpi kita, tapi kita nggak cuma rebahan dan menunggu mimpi kita jadi nyata, kita harus juga take actions gitu kan. Setelah itu mengikuti proses-prosesnya, kemudian setelah mencari tahu prosesnya, misalnya ada proses interview, proses menulis essay dan sebagainya. Nah di setiap stage ini harus juga diketahui karakteristiknya apa. Kalau interview itu sebaiknya bagaimana, pakaiannya seperti apa, kemudian bagaimana cara menjawab pertanyaan dari pewawancara supaya kita tidak memberikan pertanyaan yang mungkin tidak masuk akal atau menjebak atau justru malah melemahkan kita. Jadi kita pelajari karakteristik di setiap stage-nya gitu. Jadi menurut saya seperti itu Pak. Jadi dimulai dari keinginan, kita punya keinginan, kita bawa dalam doa, kemudian kita persiapkan, kita lamar, kita cari karakteristiknya, dan habis itu hajar. Gitu sih, berani untuk bermimpi, berani untuk take actions. Luar biasa, luar biasa. Oke. Oke, thank you Pak Dwi. Nah, ini ada kita sapa dulu, ada Marco Christian yang menyapa Pak Dwi, lalu Mr. Dwi panutan Yurun, dan ada teman-teman yang lain juga tadi sudah bergabung. Oke, Donna, nah ini kan kamu masih muda ya? Iya, masih Pak. Muda, apa namanya, generasi apa nih? Masuk generasi Z kah atau generasi setelah Z? Milenial. Oh, Saya milenial. 25 tahun. Baru ulang tahun tanggal 24 kemarin. Wow. Oh, happy birthday. Sama-sama Juli ya. Oke. Ini kan masih sangat muda ya. Sudah mendekati PhD, mendekati menyelesaikan S3. What next setelah ini, Donna? Aduh Pak, saya baru mulai S3 ya. Masih jauh selesainya. Tapi habis lulus, saya kan saya goalnya kan pengennya riset. Nah kalau misalnya kayak gitu, pilihan saya bisa join private company, jadi kerja tuh, nggak gabung akademia, atau mulai jadi profesor. Saya sih pengen jadi profesor, soalnya saya pengen ngajar gitu, karena saya suka lah gitu. Jadi habis ini stepnya, habis lulus S3 tuh harus ada namanya postdoc. Jadi postdoc scholar. Jadi lagi tuh itu pengalaman riset sekitar 6 bulan. Jadi sebagai postdoc researcher, itu kayak senior scientist lah. Nah jadi ada kayak gitu. Jadi goal saya untuk join sebuah fellowship atau apalah untuk postdoc itu habis S3. Dari situ ya udah, ntar saya mau apply ke universitas, mungkin balik Indo, kemungkinan ada, I don't know. Saya goal iya. Goalnya adalah bangun Indonesia. Amin. Goalnya adalah untuk ngajar, jadi mau dimanapun ya saya mau gitu, terima gitu. Saya tuh dari SMA sih, dari kuliah sih, saya tuh ada cita-cita lah pengen di Indo tuh pengen meningkatkan kualitas risetnya, fasilitas kayak gitu. Cuman ya, saya masih belum tahu nih. Sekarang kan saya baru mulai satu step. Jadi ya udahlah, saya
mau take it one step at a time. Jadi tapi intinya ya saya ujungnya mau ngajar gitu. Jadi ya begitu. Tapi saya setuju banget sama Pak Dwi yang Pak Dwi bilang sebelum berangkat harus tahu dulu harus ada yang bayarin dulu. Jangan sampai luntang-lantung di negeri orang gitu. Itu namanya itu bukan keluar dari comfort zone lagi, itu udah ngasal gitu. Nantang petualangan. Tapi ya itu funding itu paling penting. Soalnya kalau misalnya kita nggak ada financial support juga biasanya visa itu mereka nggak mau terima gitu. Jadi itu penting banget harus ada funding dulu. Itu safety netnya lah. Jadi keluar dari comfort zone itu jangan main asal doang. Jangan kita harus tahu kemampuan kita, harus percaya diri. Percaya diri itu penting banget. Tapi percaya dirinya harus akurat sama realita. Harus reality check lah. Jadi bisa nggak sih kira-kira gitu. Jadi yang penting ada funding, yang penting kamu bisa terus maju. Jadi ya udah gitu. Oke, keren banget ya. Semoga tercapai ya untuk menjadi profesor ya. Nah, ini Amin, ada Pak. pertanyaan juga tentang berapa persen akurasinya dengan realita. Nah, ini udah hampir terjawab dengan yang disebutkan oleh Isadona tadi, bahwa keluar dari comfort zone itu juga ada lainnya gitu ya, ada tolak ukurnya juga, nggak konyol juga begitu ya. Nah, guys, ini kita memang ajak Isadona dan Pak Dwi ini karena mereka mengalami keluar dari zona aman. Kalau teman-teman punya pertanyaan, nanti ketika melihat video ini secara offline, teman-teman boleh ketik di komen. Kalau teman-teman butuh penjelasan lebih lanjut, nanti saya bisa DM atau kita bisa kontak Isadona atau Pak Dwi. Nah, untuk Isadona, dia dapat beasiswa di Amerika dan Pak Dwi dapat beasiswa di Inggris. Nah, teman-teman kalau mau live juga mau bertanya, silakan tekan tombol plus, nanti kita kasih izin untuk teman-teman bisa bertanya. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Saya kembali ke Pak Dwi ini. Nah, tadi sebenarnya Isadona sudah menyinggung ya, keluar dari zona aman itu jangan konyol gitu ya. Nah, kalau pengalaman Pak Dwi bagaimana tuh tentang jangan konyol ini? Jangan konyol, saya setuju sekali sih Pak, jangan konyol, jangan kita langsung coba keluar negeri aja. Apa kita pengen, karena kepinginan kita keluar aja. Jadi nggak sebanyak itu juga. Jadi banyak hal yang perlu kita pertimbangkan, salah satunya funding. Dan it's a good news, Indonesian government itu sudah provide scholarships untuk banyak orang, untuk semua kalangan, nggak miskin, nggak kaya, nggak laki-laki, nggak perempuan, apa ya, fully supported by our government gitu. Nah, oleh karena itu tinggal tugas kita adalah mencoba mempersiapkannya dan memperhitungkan. Nah, perhitungan itu termasuk perhitungan segi finansial gitu. Segi finansial setelah kita mendapatkan support funding, jangan istilahnya apa ya, mentang-mentang kita dapat support kita semuanya gratis, enggak. Kita harus juga mikir bahwa terutama bulan-bulan pertama gitu kan. Itu kita harus set apa ya? Kita benar-benar harus manage our financial supaya kita tidak begitu kebingungan di sana gitu kan. Misalnya untuk naik bus kan kita juga perlu dana gitu kan. Nah, itu kita perlu juga harus tulis di agenda kita. Kalau dulu saya tulis Pak. Jadi naik bus itu harga tiketnya berapa, naik kereta harga tiketnya berapa. Untuk beli beras di sana harganya berapa. Jadi benar-benar take notes, benar-benar apa ya, survei, jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke kotanya. Jadi nggak cuma stay di kamar dan selesai gitu, nggak. Tersurvei beberapa untuk istilahnya mempersiapkan diri kita juga, jangan sampai kita mati konyol di sana, kita mati sia-sia di sana di peperangan. Oleh karena itu perlu planning juga. Selain secara itu kan tadi non akademik ya, akademiknya juga di plan juga. Kira-kira kapan kita harus kuliah, buku apa saja yang perlu dibaca, jurnal apa yang perlu dibaca. Kemudian kalau misalnya kita di kuliah kita harus ngapain, itu juga kita harus persiapkan gitu ya. Jadi banyak persiapan yang harus kita lakukan. Dan kalau misalnya strategi saya dulu tuh saya take notes, benar-benar take notes, benar-benar apa ya, sering kepo kepada orang-orang. Misalnya nih saya mau ke Arizona, saya tahu Isadona ada di Arizona, saya pasti tanya ke Dona, beda waktunya berapa jam, kemudian di sana ada makanan Asia nggak gitu kan, karena mungkin saya nggak bisa makan Western food misalnya. Kemudian di sana apa ya, cuacanya bagaimana, ekstrim nggak? Karena saya perlu persiapan pakaian saya, apakah pakaian dingin, pakaian panas, kan perlu tahu juga. Jadi banyak bertanya gitu. Nah, kalau misalnya saya mau ke Bandar Lampung, saya pasti tanya Pak Reno, Bandar Lampung sekarang lagi musim apa? Gitu kan. Habis itu saya notes di buku agenda saya. Jadi
banyak pertimbangan-pertimbangan yang saya tulis Pak untuk strategi saya supaya saya lebih mudah saat saya keluar dari zona nyaman saya gitu. Oke, keren banget. Sangat menginspirasi sekali. Nah, eh, Isadona, Pak Dwi, mudah-mudahan obrolan kita malam ini bisa dilihat oleh beberapa orang yang bisa menginspirasi dan menjadi berkat untuk sesama. Nah, sekarang di saat terakhir, saya minta Isadona dan Pak Dwi untuk closing statement lah ya, gitu tentang stepping out of our comfort zone ini. Mungkin bisa kita mulai dari Isadona dulu. Silakan, Isadona. Um, Closing statement menurut saya, oke, jadi kalau boleh kasih saran untuk semua orang yang lihat, yang penting kita harus percaya diri, tapi harus akurat. Again, jadi jangan konyol. Kalau misalkan kita mau keluar, percaya diri itu bukan berarti kayak udah nggak apa-apa, udah keluar aja gitu. Pasti Tuhan berkati saya. Mau gimana pun saya pasti udah gitu. Jangan kayak gitu. Itu namanya menantang nasib. Jadi ya harus ada persiapan. Persiapan itu paling penting. Persiapan secara logistik paling penting. Tapi selain itu yang paling penting bagi saya selama ini itu saya harus percaya diri. Kita harus yakin kalau kita tuh pasti bisa. Dalam arti kita pasti bisa belajar. Kalau misalkan ada ilmu yang kita nggak tahu, pasti bisa belajar. Semua itu pasti kita bisa pelajari. Jadi ya itu paling penting menurut saya. Keren banget. Silakan, Pak Dwi. Kalau saya mungkin hampir sama dengan Isadona ya, percaya diri tapi jangan konyol, percaya diri yang bertanggung jawab. Kita harus yang pertama harus berhikmat pastinya kan, berhikmat minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa gitu kan, apapun agamanya. Berhikmat, yang namanya berhikmat itu nggak langsung terjun gitu, nggak, tapi kita memperhitungkan gitu. Dan saran saya lainnya adalah jangan takut untuk mencoba hal yang baru gitu kan. Persiapin diri kita saat kita nanti sudah keluar dari zona nyaman, tapi ternyata mempunyai banyak kendala. Ingat, kita tadi sudah set goal. Ingat motivasi kita di luar tidak yang dahulu tadi bagaimana. Sebagai contoh, misalnya waktu saya kuliah ke luar negeri, gitu kan, dan saya punya banyak sekali tantangan di sana, gitu kan. Nah, saya ingat-ingat dulu. Oh, saya itu dulu pengen keluar negeri. Saya benar-benar mengusahakan ingin keluar negeri. Saya sekarang sudah dikasih kesempatan untuk keluar negeri, gitu kan. Jadi saya mau nggak mau harus survive. Saya mau harus berusaha untuk istilahnya menikmati zona tidak nyaman saya saat ini untuk bagaimana akhirnya nanti bisa menjadi zona nyaman saya berikutnya. Gitu sih. Jadi jangan takut teman-teman, jangan takut semuanya di sini. Zona nyaman itu tidak selamanya membunuh kita. Jadi saya teringat kata-kata dosen saya. What doesn't kill us will only make us stronger. Apapun yang tidak membunuh kita itu hanya membuat kita lebih kuat. Jadi kita harus tetap semangat, ingat tujuan awal kita, kenapa kita keluar dari zona nyaman, dan kita harus membuat zona nyaman kita ini menjadi, zona tidak nyaman kita ini menjadi zona nyaman kita yang berikutnya. Jadi good luck everyone dan semuanya yang ada di sini. Oke, thank you so much Pak Dwi, thank you so much Isadona, keren banget. Semoga teman-teman menginspirasi obrolan kali ini. Kiranya kita bisa bertemu kembali di kemudian hari dalam keadaan sehat. Thank you so much Isadona, Mr. Dwi. Thank you. See you. Thank you. See you. Oke, thank you semua. Oke, bye. Bye.